datang di webinar Rumah Inovasi. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah memberikan waktunya untuk mengikuti event hari ini. Sekedar informasi tambahan, Rumah Inovasi adalah event rutin 1 bulan yang kami laksanakan, biasanya itu di awal minggu pertama dan di minggu ketiga setiap bulannya. Bapak dan Ibu, izin saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Vina Rizkilah, saya sebagai Account Eksekutif WQA, dan acara ini terselenggara, disupport, dan disponsori oleh WQA dan MSICB. Baik, tema hari ini adalah pelaporan human capital berdasarkan ISO 30414. Saya berharap event ini akan ramai dan bahkan bisa lebih ramai dari event-event sebelumnya. Untuk mempersingkat waktu, izin saya panggilkan pembicara kita hari ini, Bapak Muhammad Aristian. Pak Aristian, apakah sudah hadir, Pak? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Apa kabar, Bu Vina? Alhamdulillah baik, Pak. Gimana kabar Pak Aristian? Alhamdulillah baik juga, dan apa kabar juga para peserta dari webinar Rumah Inovasi. Saya lihat ini banyak peserta yang setia nih, yang sering ikut setiap 2 minggunya nih Bu Vina hari ini. Betul Pak, hari ini peserta juga sudah banyak Pak. Untuk di awal pembukaan hari ini sudah 170-an peserta Pak. Oke, siap. Baik, izin saya bacakan profil Pak Muhammad Aristian terlebih dahulu. Beliau adalah Regional Manager WQA Asia Pasifik, lulusan dari Teknik Pertambangan ITB Bandung, 25 tahun pengalaman dalam sistem manajemen, lead auditor untuk ISO 9001, 14001, 45001, dan 37001, profesional tutor dari AQMS UK, serta praktisi dan expert untuk human capital dan service excellence. Wow. Jadi Pak Aris, hari ini kita bicarakan tentang ISO 30414, Pak. Mungkin jika di Indonesia ISO ini tidak terlalu familiar, tapi sepertinya ISO ini sudah menjadi hot issue dan menjadi persyaratan untuk beberapa perusahaan di Amerika Serikat ya Pak. Dan Pak Aris, hari ini kita ada souvenir dari MSICB Pak untuk 3 pertanyaan terbaik. Oke. Jadi MSICB adalah badan sertifikasi yang menjadi bagian dari salah satu lembaga training ternama di dunia, PECB. Jadi nanti mohon Bapak sedianya untuk memilih 3 pertanyaan terbaik tersebut. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung dengar pemaparan dari Pak Aristian. Untuk Pak Aris, waktu dan tempat kami persilakan Pak. Oke, sekali lagi terima kasih Bu Vina. Hari ini senang kembali bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semua. Katanya kalau sering-sering silaturahmi panjang umur ya, dan banyak rezeki katanya. Oke, Ibu Bapak, tadi sempat dibuka oleh Bu Vina bahwa ISO ini mungkin belum terlalu familiar di Indonesia. Betul, ISO 30414-nya mungkin belum familiar, Bu Vina. Tapi kalau kita bicara human capital, sebenarnya... Aris. Ya, tes. Suara saya bisa didengar? Halo Pak, suara saya? Oh, bisa. Oke. Jadi sebenarnya ISO 30414 ini bukan hal yang baru kalau kita bicara human capital. Jadi teman-teman saya lihat tuh banyak praktisi HRD juga. Mungkin ternyata, oh selama ini saya kalau melakukan itu ternyata juga melakukan pedoman yang ada di ISO 30414. Jadi human capitalnya sebenarnya bukan hal yang baru. Oke, Ibu Bapak, untuk mempermudah saya membawa materi, izin Bu Vina saya share slide ya. Boleh Pak, silakan. Apakah sudah terlihat? Sudah Pak, sudah terlihat. Oke, kita mulai dari tema kita hari ini, pelaporan human capital. Dari awal saya akan tekankan bahwa materi kita ini adalah fokus ke pelaporannya. Jadi ya, walaupun mungkin nanti kalau kita bicara human capital sangat umum dan sangat general, tetapi kita akan fokus skopnya di pelaporannya. Nah, kenapa sih kita akan fokus di pelaporannya? Izin saya akan mulai dari yang pertama adalah latar belakang. Saya rasa kalau kita diskusi dengan siapapun, ya,
sumber daya yang terbaik bagi organisasi biasanya apa? Semua orang sebut apa, Bu Vina? Sumber daya manusia pasti ya, Pak. Manusia pastinya ya. Oke, jadi kita ingin Bapak Ibu kita santai saja hari ini. Jadi saya cuma diskusi-diskusi juga. Saya ajak Bu Vina buat diskusi ya. Jadi sumber daya manusia adalah sumber daya yang terbaik bagi organisasi. Kalau tidak percaya kita boleh tanya saja. Mau ke CEO, mau ke top manajemen, mau ke operasional di lapangan, pasti mereka mengatakan hal yang sama. Jadi kita akan sepakat bahwa sumber daya yang paling berharga sebenarnya di dunia saat ini dan ke depannya adalah manusia. Saya ingat Pak Jokowi pas awal-awal pemerintahan ya, harusnya kita sudah meninggalkan ketergantungan akan kekayaan kepada sumber daya alam gitu ya. Jadi kita harusnya fokus ke sumber daya manusia di Indonesia. Dan kabar baiknya itu, tapi ada kabar buruknya nih, bahwa faktanya ya, kalau kita diskusi dengan teman-teman di lapangan, di perusahaan, sangat sedikit pelaporan sumber daya manusia yang mampu menilai efektif atau tidaknya sumber daya manusia ini. Saya ulangi lagi. Di lapangan, di organisasi, sangat sedikit pelaporan tentang nilai dan efisien dari sumber daya manusia. Kalau Ibu Bapak bicara revenue, bicara cost, bicara target penjualan, saya rasa itu gampang sekali, banyak sekali laporannya. Tapi kalau bicara sumber daya manusia, mungkin Ibu Bapak kalau kita bicara saat ini yang paling sering ya paling-paling jumlah karyawan ya. Jumlah karyawan atau pengeluaran cost untuk karyawan itu yang sering di ini. Padahal sebenarnya saya setuju pengurangan cost karyawan harus dilaporkan karena faktanya biaya untuk sumber daya manusia ini di beberapa perusahaan walaupun tidak semuanya ya itu bisa mencapai 60-70% dari biaya operasional organisasi. Untuk itu memang sudah saatnya kita mendiskusikan, ya, membicarakan sebuah aset yang dikatakan manusia, gitu ya. Kalau bicara aset yang terlihat gampang ya Bapak Ibu ya, gedung gitu atau komputer, kita bisa hitung inventarisnya gampang sekali. Kita bicara pelaporannya gampang sekali. Ataupun yang tidak terlihat seperti hak paten gitu ya, hak paten atau merek dagang itu juga mudah kita ukur gitu. Tetapi orang itu jarang sekali kita ukur. Aneh ya. Padahal tadi kita dikatakan bahwa kita bicara manusia di organisasi, biaya untuk karyawan, biaya untuk orang itu di beberapa perusahaan, walaupun tidak semua ya, bisa mencapai 60-70% biaya operasional. Untuk itu harusnya sebuah organisasi memiliki pelaporan tentang aset yang berhubungan dengan sumber daya manusia ini. Itu yang dikatakan human capital. Oke, Ibu Bapak. Maaf sebelumnya mungkin untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa direct ke saya, ke hostnya, atau mungkin ada penanya lewat Paris juga bisa. Cuma kalau bisa direct ke host ke saya nanti akan saya bacakan pertanyaannya. Jadi jangan menunggu acara selesai baru bertanya ya Bu Vina ya. Boleh Pak. Nanti saya akan kasih kesempatan setiap beberapa slide teman-teman yang mau bertanya nanti bisa saya minta Ibu Vina untuk membacakannya. Oke. Balik lagi. Bicara tentang laporan human capital, bahkan di Amerika sebelum pandemi tahun 2019, Komisi Sekuritas dan Bursa di Amerika, US Securities and Exchange Commission, mereka mengharuskan perusahaan-perusahaan publik di Amerika untuk mengungkapkan laporan sumber daya manusianya, atau mereka sering mengatakan disclosure human capital resource. Kenapa? Karena agar perusahaan mampu melaporkan praktek yang mereka laksanakan dalam rangka berhubungan dengan human capital. Apa itu? Perekrutan, apalagi ya, pengembangan atau pelatihan, atau dalam rangka mempertahankan karyawan dan lainnya. Dan ini akan menjadi tren ke depannya di Amerika. Dan
sebenarnya kalau itu dikatakan di Amerika, sebenarnya tidak hanya di Amerika. Forum Ekonomi Dunia juga telah mengeluarkan beberapa rekomendasi tentang pedoman lingkungan, sosial, dan tata kelola organisasi yang mencakup metrik model manusia tersebut. Jadi human capital juga dibicarakan di Forum Ekonomi Dunia. Dan Ibu Bapak, di Eropa akhir-akhir ini sudah ada tren beberapa bahwa organisasi dengan karyawan 500, lebih daripada minimum 500 itu juga harus melaporkan human capitalnya gitu ke pemerintah. Dan ini yang menarik sebenarnya. Nah, intinya Ibu Bapak, kita harus sadar bahwa pelaporan human capital ini merupakan tren dan part yang harus kita lakukan ke depannya. Sekali lagi, bicara human capital, saya yakin bukan hal yang baru. Ibu Bapak juga mungkin sudah mengimplementasikannya. Saya lihat ada para ahli human capital nih, Bu Vina, saya lihat dari peserta. Mungkin mereka sudah biasa juga mengukur. Nah, tapi problemnya, standarnya apa? Yang diakui dunia apa? Itu yang menjadi kemudian pendorong bahwa ISO lalu menerbitkan standar ISO 30414 yang akan memberikan panduan, sekali lagi panduan ya, bukan persyaratan, panduan bagi pelaporan human capital yang dapat mengungkapkan serangkaian metrik. Nah, ada kata metrik ini, nanti kita bicara. Alat ukur, terukur, ya, dan yang akan menggambarkan bagaimana kontribusi sumber daya manusia ke bisnis ini akan lebih transparan. Oke, mohon maaf, saya nggak mau bicara yang muluk-muluk, tapi poinnya, cara pengukurannya sangat sederhana menurut saya ya, dan ini bisa diterapkan oleh siapapun nantinya ke depan. Oke, itu latar belakangnya. Kita lanjut. Nah, tapi sebelum bicara metrik, bicara yang perhitungan-perhitungan, bicara 30414, izin saya refresh sedikit lah. Karena ada beberapa, waktu saya membawakan materi ini di beberapa tempat sebelumnya, ada pertanyaan di awal. Dari tadi kita bicara Human Capital Report, laporan Human Capital. Tapi Human Capital itu apa sih, Pak? Oke. Ibu Bapak kalau buka Mbah Google, Bu Vina buka di Google, itu banyak sekali definisi Human Capital. Ada yang sama, ada yang similar, ada yang berbeda. Izin saya mengambil, karena kami dari ISO, ya, dari Badan Sertifikasi, biasanya patokannya selalu ke ISO. Sekali lagi, ISO adalah organisasi independen di dunia, Bapak Ibu, yang selalu menerbitkan berbagai macam standar. Di standar ini diakui di dunia ya. Jadi kami prefernya ke sana. Saya mengutip dari ISO 30400 2016, di mana human capital itu didefinisikan adalah sebagai nilai dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan kolektif orang-orang dalam organisasi. Jadi kalau kita bicara orang, mungkin asumsi kita selama ini jumlah, ya. Tapi kalau di human capital atau just resource gitu ya, di human capital dia berupa nilai. Nah, nilai ini dalam bentuk apa? Izin saya coba ini, Bu Vina, kalau ingat kompetensi ya, kita bicara kompeten. Kompeten itu ada kata-kata knowledge, pengetahuan, keterampilan juga. Kompeten adalah ketika kita mampu mengimplementasikan pengetahuan dan skill untuk mencapai apa yang diinginkan. Jadi sebenarnya kalau kita bicara human capital, pasti tidak akan terlepas dari kompetensi. Nah, ini tantangan lah buat kita semua. Oke, itu satu persepsi ya. Kalau di luaran sana mungkin ada juga yang mengatakan bahwa human capital merupakan sekumpulan aspek pengetahuan, masih sama ya biasanya, keahlian, kemampuan, keterampilan, yang dimana kemudian menjadikan manusia itu sebagai aset dalam perusahaan. Jadi Bu Vina, kita yang bekerja di sebuah perusahaan itu aset. Tapi ingat, aset itu baru ada manfaat kalau ada nilai. Nah, kemudian nilai manusia itu dihitung dari ini dia, pengetahuannya, keterampilannya, kemampuannya. Nah, ini tantangan buat kita semua jadinya ya. Oke. Itu definisi human capital berdasarkan ISO 30400. Oke, saya lanjut lagi.
Yuk, kita dari tadi ngomong tiga angka-angka yang agak-agak baru didengar gitu ya. 30400, 30414, itu apa sih sebenarnya? Izin saya informasikan di awal, Bapak Ibu, ISO 30414 ini diterbitkan pertama kali tahun 2018, jadi sudah cukup lama ya sebenarnya, 4 tahun yang lalu. ISO ini merupakan pedoman laporan human capital, baik untuk internal dan eksternal. Izin saya menitik beratkan kata pedoman. Mungkin teman-teman yang sudah familiar di ISO, sudah familiar di sini, guideline ya. Tapi mungkin tidak ada salahnya saya refresh sedikit. ISO itu mengeluarkan standar dalam bentuk satu requirement atau persyaratan, misalnya ISO 9001, kedua pedoman atau guideline, contohnya 9002, 9004 gitu ya, ISO 9004. Nah, yang kita akan bicarakan ini juga sama. Ini guideline atau pedoman, bukan persyaratan. Jadi ini sebenarnya voluntary ya. Dan ini tidak ada persyaratan isinya di dalam ISO 30414, hanya pedoman. So, pedoman itu jadi kalau kita mau membuat laporan human capital, bentuknya apa saja sih? Nah, itu dikasih pedoman gitu, Pak. Oke ya. Tentang apa? Khusus pelaporan human capital, tidak ada yang lain. Itu yang pertama. Kemudian skopnya juga ini buat internal dan eksternal. Tidak ada strategic human capital di sini. Tidak dibicarakan, oh, untuk training yang efektif itu harus seperti apa, tidak ada. Untuk meningkatkan revenue organisasi, tidak ada. Tapi dibicarakan bagaimana pelaporan produktivitas orang ada, gitu ya. Sekali lagi, pedoman tentang pelaporannya. Oke. Saya berharap pedoman ini bisa digunakan satu oleh organisasi, Bapak Ibu. Saya berharap mungkin dari Bapak Ibu yang mungkin bagian dari HRD, mungkin bagian dari top manajemen, ini pedoman bisa kita contoh, Pak, buat laporan human capital kita, laporan karyawan kita, laporan sumber daya manusia organisasi kita, itu buat perusahaan. Ini juga bisa digunakan oleh konsultan, mungkin ada juga saya lihat ada beberapa nama konsultan di sini. Jadi ketika mengembangkan ISO, ketika mendevelop ISO, misalnya 9001 dan yang lain, mengambil pedoman ini merupakan bagian dari continual improvement. Klausul 10-nya nih. Mohon maaf agak teknis nih Bu Vina. Ya, kalau ISO klausul 10 itu continual improvement. Mengambil pedoman ini menjadi part of continual improvement. Oh, mulai sekarang harus ada laporan etika, laporan turnover, laporan absensi yang detail per tahun dibandingkan dan macam-macam. Itu untuk konsultan. Atau mungkin juga buat auditor, kalau saya lihat nih banyak auditor ISO juga di sini, mungkin sebaiknya pedoman ini juga bisa digunakan merupakan part of OV, opportunity for improvement. Suatu saat Ibu Bapak melakukan audit, ini mau internal auditor, mau eksternal auditor ya, ketika melakukan audit kan harus ada nilai tambah. Kadang-kadang kita bingung nih, Pak, saya mau ngaudit dari dulu gitu aja. So, apa yang nilai tambah? Ya kita belajar dari pedoman-pedoman ini. Contoh, ketika mengaudit produktivitas, bagaimana sih mengukur produktivitas organisasi? Nah, kita bisa kasih saran. Pak, gunakan EBIT, Pak. Gunakan Human Capital Return of Investment, Pak. Ini rumusnya, ini formulanya. Berarti kan itu merupakan nilai tambah ya, Pak, Bu. Ibu Bapak yang sekarang menjadi internal auditor atau eksternal auditor bisa menggunakan metrik-metrik atau berdasarkan pedoman yang ada di ISO 30414 ini. Itu harapan saya. Jadi ini bisa bermanfaat buat siapa saja, organisasi maupun perorangan. Dan ISO 30414 ini merupakan standar internasional pertama, Bapak Ibu, yang memungkinkan kita atau organisasi untuk mendapatkan pandangan yang lebih, saya ingin nggak usah ngejelimet, yang lebih sederhana aja, Sa. Sederhana, jelas, transparan, tentang apa? Tentang apa sih kontribusi aktual dari sumber daya manusia dan bagaimana melaporkannya. Oke, ini adalah standar pertama. Makanya saya pernah baca di Amerika tidak ada statement langsung bahwa harus menggunakan standar 30414, tidak ada. Tapi memang ada, dianjurkan organisasi-organisasi di publik itu untuk mendisclosure
human capitalnya menggunakan standar ini. Anjurannya seperti itu. Kemudian standar ini bersifat generik, Ibu Bapak, bisa digunakan oleh siapapun. Even Pak, saya cuma 5 orang karyawan, 3 orang karyawan, apakah bisa? Bisa. 3 orang kan harus ada turnover-nya juga ya, ada laporan absensinya ya, ada laporan produktivitasnya ya. Pak, kami big company, 150.000 karyawan seluruh dunia, apakah bisa? Sangat bisa, apalagi lebih banyak gitu ya. Wow, apalagi buat organisasi yang cost-nya sangat tinggi karena padat karya. Saya rasa ini pedoman yang sangat menarik untuk paling tidak menjadi pelaporan. Oh ya, tadi saya tekankan, ini bisa internal, bisa eksternal laporannya. Jadi, juga tadi saya lupa, ini bisa digunakan oleh para investor, Bapak Ibu. Saya sih sebenarnya berharap, bahkan Ibu Bapak ya, kalau mau beli saham misalnya, ya, atau mau beli sesuatu, sebuah perusahaan, saya harus lihat dulu dong, human capital orangnya seperti apa di balik itu. Nah, pelaporan itu berdasarkan apa? Makanya butuh yang standar internasionalnya ini, 30414. Atau investor, mau invest ke sebuah perusahaan. Anggap Ibu Bapak mau invest lah suatu perusahaan. Kan kita butuh tahu bagaimana sih kondisi human orang di sana gitu. Nah, itu berdasarkan apa? Ya berdasarkan ISO 30414 ini. Oke. Bu Vina sudah ada yang nanya? Belum? Baru 2 slide? Sudah banyak, Pak. Sudah banyak? Boleh saya Tunggu dulu baca? deh. Tunggu dulu ya. Baik, Tunggu Pak. dulu ya. Saya selesaikan manfaat sebelum masuk ke metrik, karena pasti kayak nanyanya di metrik nanti. Nah, manfaatnya apa sih sebenarnya? Satu, Bapak Ibu, dengan mengimplementasikan standar ini, kita paling tidak punya guideline untuk pelaporan yang diakui dunia. Itu yang pertama ya. Halo, Pak Aris. Ya, bisa dengar suara saya? Halo, Pak. Ya, bisa dengar? Mas Iwan, tolong di cross check Mas Iwan. Tes. Oke. Mas Iwan bisa dengar suara saya ya? Oke. Mungkin sepertinya Bu Vina yang bermasalah, Mas Iwan, bukan saya sepertinya. Oke. Karena saya bisa lihat orang. Oke, sip. Kita lanjutkan ya. Jadi manfaat yang pertama adalah bahwa standar ini bisa menjadi pedoman buat kita membuat pelaporan yang diakui internasional. Itu yang pertama. Kedua, manfaat dengan melakukan pelaporan, kita lebih kuat lagi dalam hal pemahaman. Ya. Pemahaman apa? Tentang return, pengembalian, baik dari finansial maupun non-finansial, yang dihasilkan dari investasi kita terhadap orang. Wow, ini menarik sebenarnya. Nanti kita diskusi di belakang lain. Kemudian, kita juga manfaatnya adalah pelaporan data tentang wawasan manusianya, sumber dayanya, yang bisa diakses transparan, baik internal maupun eksternal nantinya. Dan yang terakhir yang saya paling senang, Ibu Bapak, pelaporan itu bersifat monitoring dan measuring. Jadi sekali lagi, Ibu Bapak yang biasa bermain ISO pasti biasanya familiar, monitoring, measuring, analyze, dan evaluate. 4 itu ya. Nah, pelaporan itu sebenarnya tahapannya kita memonitor, mengukur. Nah, setelah itu kita buat laporan berdasarkan ISO 30414, baru dianalisa. Jadi manfaatnya adalah membuat kita gampang menganalisa. Gitu, Bapak. Saya kasih contoh deh hal-hal sederhana. Ibu Bapak setelah mereview sebuah laporan human capital melihat bahwa semua posisi pimpinan yang kosong tahun lalu itu 100% diisi dari luar. Anggap seperti itu. Jadi ada 5 posisi yang kosong tahun lalu diisi dari luar. Jadi dari orang-orang profesional. Tidak ada orang dalam yang mengisi posisi tersebut. Berdasarkan laporan ini, itu kan berarti laporan ya, monitoring dan measuring. So kita bisa menganalisa, berarti ada yang salah dalam proses pengembangan ya. Dalam rangka proses talent di organisasi kita. Nah, sehingga kita bisa mengambil kemudian langkah-langkah apa ya ke depannya untuk agar membuat kalaupun ada posisi yang kosong,
kita bisa mengembangkan dari internal terlebih dahulu. Nah, itu contohnya ya manfaatnya. Sorry, Bu Vina sudah balik, Mas Iwan? Sudah Pak, sudah kembali lagi. Oke, sip. Saya pikir tadi saya yang bermasalah. Ibu Bapak, mohon maaf, ini memang resiko kalau kita melakukan online, kadang-kadang jaringan naik turunnya. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, area pelaporannya, nah ini baru area pelaporannya, ini ada 11 pelaporan. Ada berapa? 11 ya. Saya akan bahas nanti, semoga cukup ini Bu Vina waktunya, banyak sekali pelaporannya, dan setiap satu itu banyak lagi poin-poinnya, tapi tidak apa, nanti kita terangkan satu persatu. Secara umum dimulai dari kepatuhan, biaya, ada di layar ya Ibu Bapak, kita baca bersama ya. Perbedaan atau diversity, kepemimpinan atau leadership, budaya atau sering kita katakan culture, organization culture, K3 dan kesejahteraan. Nah, ini buat yang 45.001 sudah aman, Pak. Berarti sudah mengimplementasikan 1 dari 11. Kemudian produktivitas, kemudian rekrutmen, mobility, dan pergantian. Ini yang rame nih. Karena Ibu Bapak kalau kita beraktivitas di kantor, tidak terlepas dari itulah. Orang masuk, kemudian mobilitas itu berarti selama perjalanan kita di organisasi, dan kemudian kita keluar, atau pergantian ya, turnover ya. Kemudian keterampilan, knowledge, dan capability, kemampuan. Kemudian, suksesi. Organisasi harus mikirin suksesi. Dan terakhir, ketersediaan tenaga kerja. Oke, Bu Vina, sebelum saya bahas satu persatu, tolong bacakan satu pertanyaan, monggo. Baik, pertanyaan pertama Pak. Ada dari Bapak Aryan. Apakah ISO 34014 itu mandatory dan align dengan peraturan pemerintah pada umumnya? Oke. Sip. Dari awal, sorry Pak, siapa tadi? Pak Aryan. Pak Aryan, izin saya catat juga ya. Karena saya diminta itu ya, menilai 3 terbaik ya. Betul Pak, bisa dipilih dari pertanyaan ini Pak. Oke, izin saya jawab Pak Aryan, terima kasih, bagus sekali pertanyaannya. Pak Aryan, ISO 30414 itu bersifat voluntary Pak, jadi tidak mandatory, itu yang pertama. Dan dia adalah pedoman, jadi tidak ada sebenarnya certificate of registrasinya, tidak ada. Yang ada sering dikatakan orang mungkin sertifikat just untuk statement of conformity. Jadi kalau ada assessment terhadap pihak ketiga terhadap organisasi, sertifikatnya hanya berbentuk statement of conformity, bukanlah seperti ISO 9001 ya, yang biasanya disebut certificate of registration, terregistrasi gitu ya. Itu yang pertama. Kedua, align apa tidak, tergantung negaranya Pak Elian. Pada dasarnya sebenarnya saya lihat negara ini bukan masalah align apa tidak, tapi saya lihat tidak ada pertentangan. Karena negara memang tidak mengatur terlalu detail tentang, pasti kalau negara membuat regulasi dia tidak terlalu detail. Dia tidak hitunglah revenue, dikurang cost, dibagi rumus-rumus, saya yakin negara nggak atur itu. Jadi memang tidak ada langsung align atau tidaknya, tetapi saya melihat memang tidak ada pertentangan juga dengan regulasi. Karena memang regulasi biasa lebih general, ini lebih metrik Pak Erian, nanti lebih spesifik. Ada formula-formula, nah jadi lebih detail memang. Oke, itu jawaban yang pertama. Satu lagi Dari Bapak Geger Pak namanya Pak. Apa dampak paling signifikan jika suatu perusahaan telah menerapkan standar ISO ini Pak? Oke. Ini menarik pertanyaannya. Pak siapa? Mohon maaf. Pak Geger Pak. Giger ya. Oke. Vina catat ya. Berarti ini yang nomor 2 pertanyaannya. Yang paling kerasa adalah organisasi akan lebih mudah menganalisa dan mengevaluasi human capital. Itu yang paling gampang kita rasakan. Kenapa? Ibu Bapak, kalau kita mau mengevaluasi, kita perlu data ya. Ini logik aja. Saya mau mengevaluasi apakah proses persiapan kepemimpinan di organisasi saya berjalan apa tidak. Bagaimana saya bisa tahu kalau ternyata saya tidak punya laporan suksesi, atau misalnya saya tidak punya laporan tentang pool talent, saya tidak punya laporan tentang turnover. Nah, untuk itu
dampak yang paling dirasakan organisasi yang menerapkan adalah biasanya akan lebih mudah untuk melakukan analisa dan evaluasi, sehingga strategi human capitalnya juga akurat ke depannya. Sekali lagi, dan ujung-ujungnya strategi yang disusun berdasarkan laporan ini akan lebih akurat ke depannya. Mungkin itu ya jawaban saya. Sederhananya seperti itu. Oke, dua dulu, Bu Vina. Jangan. Nanti kita nggak jalan-jalan. Boleh lanjut Pak, Oke, silahkan. saya lanjut dulu. Terima kasih Ibu Bapak. Tulis aja ke Bu Vina. Nanti Bu Vina pilih ya. Oke. Banyak sekali Pak. Jangan khawatir Ibu Bapak. Kalaupun tidak kita jawab di sini, insya Allah nanti kita jawab di Rumah Inovasi ini ya, WA Group Rumah Inovasi. Pertanyaan-pertanyaannya. Insya Allah saya akan jawab di sana. Oke, kita lanjutkan. Saya mau lanjutkan langsung ini, karena ada 11 metrik. Metrik itu berarti ukuran ya Bapak Ibu ya. Meter, kilometer, liter gitu ya. Ada formulanya gitu loh. Jadi ada 11 metrik yang disarankan oleh ISO untuk digunakan oleh organisasi untuk melaporkan kondisi manusianya, human capitalnya, modal manusianya seperti apa. Oke, yuk yang pertama. Ini tentu biasanya dimulai dari yang paling kritikal dulu ya, kepatuhan dan etika. Jadi saya rasa ini utamalah dari organisasi, integritas, etika, kejujuran itu menjadi salah satu. Saya yakin semua organisasi values-nya adalah ini ya. Makanya ini dulu yang diukur. Nah, Ibu Bapak saya yakin visi misi values organisasi selalu bicara integritas. So bagaimana kita mengukurnya? Itu yang sering kita tanyakan kan. Kita bicara kami integritas, menjamin kejujuran dan segala macam. Tapi bagaimana kita mengukurnya? Itu yang belum ada selama ini gitu. Sehingga banyak hanya slogan, tapi kita tidak bisa melihat oh itu ada ukurannya nggak sih? Nah, ISO kemudian menyarankan pertama pelaporan keluhan. Nah ini dia. Alat ukur yang pertama. Pelaporan keluhan. Yang dimaksud di sini adalah jumlah dan etika, jumlah dan jenis kalau etika, jumlah dan jenis pengaduan yang diajukan itu melambangkan jumlah total keluhan formal di tempat kerja. Jadi saya ulangi lagi, jumlah total keluhan formal di tempat kerja. Ada berapa? Ibu Bapak untuk mempermudah, walaupun di ISO tidak dikatakan pengukuran itu dia katakan per period. Tapi udahlah, kita main yang mudah-mudah. Period kita pakai per tahun. Setuju ya? Paling gampang per tahun. Jadi kasarnya seperti ini. Ada berapa sih total keluhan formal di tempat kerja kita tahun 2020 kemarin 2021, 2020, 2019 ada berapa sih? Dan kalau kita bicara keluhan formal, ini berarti keluhan yang resmi ya, Bapak Ibu, bukan ngedumel ya, bukan ngedumel di bawah pohon kemudian dicatat sebagai keluhan tidak, atau curhat di meeting kemudian menjadi keluhan tidak. Keluhan resmi harus ada sarana pengaduannya. Mungkin Bu Vina pernah dengar WBS? Pernah Pak. Sistem pernah ya. Nah seperti itu. Jadi resmi, ada sarananya, ada fasilitasnya, dan dikelola. Itu yang diinginkan ISO, tercatat gitu ya. Sering ada pertanyaan ke saya, biasanya apa sih yang masuk? Mohon maaf ya, di Amerika pelecehan misalnya. Apalagi kalau di sana dengan jenis manusia yang berbeda-beda, diskriminasi misalnya ya. Ketidakadilan dalam pekerjaan misalnya, penindasan gitu, atau harassment, atau mohon maaf yang berhubungan dengan fraud misalnya korupsi, bribery atau penyuapan, laporan-laporan. Nah, kita khusus laporan yang berhubungan dengan etika ya Pak. Pak ada pelaporan tapi tentang improvement masuk nggak? Ya enggak. Itu bukan keluhan gitu ya. Ini pelaporan keluhan yang berhubungan dengan kepatuhan dan etika. Dijumlahkan. Gampang ya.
sangat gampang kan. Tapi gampang dari segi pelaporan, tapi sarananya ada nggak gitu ya? Itu yang penting. Sarana pengaduannya, ada SOP pengaduannya, siapa yang mengelola dan segala macam lah. Itu yang pertama. Gampang ya Pak diimplementasikan. Yang kedua, ISO menyarankan organisasi harus menentukan berapa jumlah tindakan disiplin. Artinya adalah berapa jumlah dan jenis. Ingat, ada kata jumlah. Yang tadi juga, sorry mohon maaf saya lupa. Tadi bukan hanya jumlah pelaporan, tapi jumlah dan jenis. Jadi misalnya, pelecehan tahun lalu ada 10, korupsi ada 2, mohon maaf nih. Kemudian penekanan dari bos misalnya, ketidakadilan misalnya ada 5, disebutkan angkanya dan disebutkan jenisnya. Begitu juga dengan tindakan disiplin. Tindakan disiplin ini yang dimaksud ISO adalah jumlah dan jenis tindakan disipliner yang diselesaikan. Ada kata diselesaikan. Jadi biasanya kalau tim teman-teman di HRD paling senang mengeluarkan itu Bu Vina surat cinta ya. Surat cinta 1, surat cinta 2, SP. Nah, itu diselesaikan, dianggap diselesaikan. Diakui oleh orangnya. Sekali lagi, formulanya sederhana, berapa jumlah total penanganan perilaku yang terkait di organisasi yang terkait ketidakpatuhan terhadap peraturan organisasi. Nah, itu seperti itu. SP1, SP2 atau pemecatan, itu kan pemecatan part of tindakan disipliner juga ya. Dan ada berapa setiap tahun? Diukur. Gitu ya. Ibu Bapak, Pak, kami sudah ada datanya, tapi tidak pernah dilaporkan. Nah, itu kendalanya, tidak pernah dilaporkan, sehingga tidak bisa dibandingkan, Bapak Ibu. Ya. Oke. Ini nomor 1 aja masih lama ya, ternyata. Oke, mohon maaf. Oke, saya percepat deh. Itu tindakan disiplin ya. Ketiga, paling gampang lah, pelatihan. Kalau kita bicara pelatihan, berapa persentase karyawan yang telah mengikuti dan menyelesaikan pelatihan. Bukan pelatihan quality, bukan pelatihan problem solving, tapi pelatihan yang berhubungan dengan kepatuhan dan etika. Gitu ya. Berapa sih? Biasanya kan ada pelatihan code of conduct, atau kalau tren sekarang ada pelatihan 37.001 berhubungan dengan bribery, itu part of pelatihan kepatuhan dan etika. Berapa persen? Berapa yang sudah menyelesaikan dibagi total seluruh karyawan. Hitung berapa persen. Nah, setiap tahun ada refresh. Saya ingat di beberapa perusahaan multinasional dari Amerika, mereka merefresh itu setiap tahun. Jadi di refresh pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan etika itu setiap tahun buat seluruh karyawan. Saya rasa ini gampang di zaman now. Pelatihan bisa digital, tidak perlu di kelas lagi, bahkan bisa pakai video, ada ujiannya, kemudian mereka jawab, itu juga part of pelatihan ya. Jadi bisa disederhanakan lah. Oke. Yang keempat, ISO minta kita melaporkan perselisihan atau sengketa yang dirujuk ke pihak eksternal. Satu lagi, ada kata eksternal. Ini berhubungan dengan tenaga kerja tentunya. Jadi perselisihan tenaga kerja, jangan gara-gara perselisihan suami istri berujuk ke pengadilan dimasukkan ke sini, enggak ya. Ini hubungan dengan organisasi gitu ya. Ada sengketa ketenaga kerjaan yang kemudian melibatkan pihak ketiga. Pihak ketiga ini bisa pengadilan, bisa arbitrase, bisa desnaker gitu ya misalnya, dan lainnya. Pak, boleh nggak kalau ribut kemudian dibawa ke kelurahan dicatat? Saya rasa kelurahan nggak termasuk ya. Kita hubungan dengan tenaga kerja. Oke. Jadi berapa sih perselisihan per tahunnya? Sekali lagi, ISO mengatakan per period, tapi dalam diskusi kita udahlah, kita jadikan per tahun saja. Gitu ya. Oke, dan terakhir, audit eksternal. Berapa jumlah dan jenis temuan audit eksternal yang berhubungan dengan kepatuhan etika.
di tahun yang lalu, di periode tertentu. Ini bisa temuan misalnya berhubungan dengan keuangan, ya, manipulasi keuangan, temuan misalnya audit eksternalnya KAP misalnya, atau temuan ISO misalnya yang berhubungan dengan etika, tidak implementasi due diligence misalnya, atau tidak implementasi ketika pemilihan vendor tidak akurat dan sebagainya. Nah, itu berhubungan dengan kepatuhan dan etika. Nah, ini dilaporkan. Oke ya, jadi teman-teman, ini yang pertama. Yang pertama saja saya cek sudah 10 menit, habisnya nih Bu Vina. Betul Pak, masih banyak lagi Pak. Masih banyak ya? Oke, satu pertanyaan boleh, monggo. Tapi yang berhubungan dengan ini dulu, pertanyaan berhubungan dengan nomor 1, ada? Ternyata lebih ke general ISO. Oke, boleh. 1. Jadi bagaimana memvalidkan laporan dari pedoman ISO ini Pak? Karena human capital itu kan top urgent Pak. Gitu. Kalau salah nanti bisa nimbulin masalah. Ini dari Pak Muhammad Sahid. Pak Said. Pak Muhammad Sahid. Wow, ini dahsyat nih pertanyaannya. Pak, Bu, saya pakai prinsip ISO saja. ISO itu setiap ada data, kemudian sebelum data itu dipublish harus ada diverifikasi oleh pihak ketiga. Jadi bukan saya terkesan nanti pihak ketiga kita menginginkan badan sertifikasi, bukan ya. Pihak ketiga itu orang lain. Jadi organisasi Pak Said mau mengeluarkan human capital tentang berarti itu melibatkan tim finance, melibatkan tim HR. Ya udah, setelah itu dibuat, tolong diaudit, dicek, tapi oleh orang yang independen di organisasi. Hanya tolong yang mengecek atau mengaudit atau memverifikasi data itu harus kompeten juga di pemahaman 30414, pemahaman formulanya di 30414. Ini sering terjadi pengalaman saya, data itu tidak valid. Halo. Pak Aris, mohon maaf sepertinya Pak Aris sedang... Bu Vina, ini ada jeda iklan kayaknya. Betul Pak. Oke. Saya lagi semangat ngomong, dipotong sama ini. Oke, balik lagi tadi. Jadi langkah pertama kalau agar data itu akurat, baik yang membuat, baik orang yang akan melakukan verifikasi atau audit harus paham dulu formula detailnya. Itu yang pertama. Pak, apakah cukup satu pihak membuat kemudian dia selesai? Saya pakai prinsip ISO aja, PDCA, plan do, harus ada yang cek, dan cek harus independen, itu aja. Tidak perlu orang luar ya, orang internal di dalam perusahaan juga boleh, tapi dia kompeten dan mampu mengecek, mampu memahami. Saya rasa itu cukup. Oh ya, kedua agar juga akurat, parameter-parameternya dituliskan suatu persepsi. Kadang-kadang jumlah karyawan aja kita berbeda persepsi. Itu jumlah karyawan apakah, kalau karyawan hanya 100 mungkin gampang ya, tapi kalau karyawannya 100.000 ya, itu Pak ada karyawan cuman datang dikontrak di 6 bulan, apakah itu harus kita masukkan apa tidak? Nah, itu kan jadi debatable nanti. Nah, jadi butuh satu persepsi. Itu jawaban saya untuk Pak Sahid. Wah, ini dahsyat ini pertanyaan. Berarti Pak Sahid sudah akan ngitung ini sepertinya setelah ini ya. Betul. Oke. Bu Vina bisa dengar suara saya? Bisa Pak. Mungkin agak freeze ya Pak, agak nge-freeze. Agak nge-freeze. Sekarang bagaimana? Suaranya lancar sih kalau di saya, cuma agak nge-freeze. Izin saya kalau gitu matikan kamera kali ya. Betul, boleh silakan Pak. Izin Bapak Ibu saya matikan kamera mungkin karena tidak terlalu bagus jaringan. Oke, izin saya matikan kamera. Mohon maaf, karena etikanya sebenarnya yang ngobrol nggak boleh matikan kamera. Oke, kita lanjut ya. Itu yang pertama. Yang kedua biaya. Waduh, biaya aja udah banyak ini. Sip. Kita bicara biaya, maka ini pasti hubungan dengan finansial ini ya.
tim finance, tim keuangan, juga mungkin tim administrasi kepegawaian gitu ya. Nah, yang diminta oleh ISO 30414 adalah pertama, biaya tenaga kerja keseluruhan. Oke. Jadi Bu Vina, organisasi itu diminta melaporkan berapa sih total biaya tenaga kerja. Ini adalah total total contohnya total upah, kompensasi, biaya manfaat, apalagi asuransi, kesehatan, dan ini termasuk untuk tenaga kerja eksternal. Jadi internal dan saya pernah challenge dulu, ada organisasi biayanya dia bilang rendah. Tes bisa dengar suara saya? Bisa Pak, tadi sempat mati seperti ini. Oke, biayanya dibilang rendah, ternyata yang ditampilkan hanya biaya yang internal, yang permanen, yang kontrak dia tidak masukkan. Itu berarti kan tenaga kerjanya tidak tercover secara keseluruhan. Mas Iwan mungkin minta tolong di backup Mas Iwan data saya. Oke. Bu Vina bisa dengar suara saya? Bisa Pak, clear. Oke, sip. Mohon maaf. Jadi, biaya tenaga kerja ini adalah keseluruhan. Permanen, eksternal, internal, itu semua dimasukkan. Hati-hati Ibu Bapak, even kadang-kadang mungkin buat pimpinan, buat manajemen, kan ada biaya juga, misalnya biaya rumah, itu masuk semua ke sini. Semua yang didapat oleh tenaga kerja. Yang kedua, biaya karyawan eksternal. Nah, ini khusus untuk untuk eksternal. Berarti yang nomor 2 ini merupakan bagian yang pertama, ya. Sekali lagi, yang nomor 2 khusus hanya untuk eksternal, berarti yang nomor 2 ini merupakan bagian dari yang pertama. Ini termasuk konsultan, kontraktor, pekerja sementara, pekerja proyek, dan lainnya. Oke, gampang. Kalau ini gampang, saya rasa semua organisasi nomor 1 dan nomor 2 ini bisa ditampilkan. Saya kasih nomornya biar enak. Nomor 3, nah ini dia rata-rata gaji dan remunerasi. Ini diminta ditampilkan oleh ISO. Apa itu? Itu adalah rasio gaji rata-rata seluruh karyawan itu plus remunerasinya dibandingkan dengan rata-rata gaji atau remunerasi dari kategori atau individu tertentu. Saya kasih contoh gini Bapak Ibu. Misalnya satu organisasi punya anggaplah 100 karyawan. Semua gaji dan remunerasi 100 karyawan ini dihitung selama per tahun, gitu ya, ditambahkan. Kemudian anggaplah ada dari 100 itu ada 5 top manajemen. Nah, kemudian 5 top manajemen ini juga dihitung setahun khusus buat mereka saja. Nah, berapa salarinya, berapa, mungkin ada fasilitas mobil, ada fasilitas perumahan, ada saham, mungkin mereka dapat saham per tahun dan seterusnya. Itu dihitung. Kemudian itu di-compare. Jadi itu yang disebut rata-rata gaji dan remunerasi. Berapa rasionya? Metrik ini diminta oleh ISO dalam rangka untuk melihat apakah organisasi menerapkan kebijakan peluang yang sama. Jadi tidak boleh terlalu tinggi nih Bu Vina, perbedaannya tidak boleh terlalu tinggi. Bukan rahasia lagi di Amerika, perusahaan-perusahaan besar yang mungkin Ibu Bapak sering sebut gitu ya, itu ternyata bisa ribuan perbedaan, ratusan dan ribuan perbedaannya. Karena apa? Karena ada kata saham. Mereka dapat saham di sana. Nah, itu kemudian menjadi penekanan oleh ISO gitu ya. Lanjut. Nomor 4, total biaya pekerja internal. Nah, nomor 4 itu sebenarnya rumusnya gini deh. Nomor 1 itu sama dengan nomor 2 tambah 4. Udah gampang ya. Ini yang internal. Nah, tidak apa-apa. Jadi perhitungan nomor 1 berarti nomor 2 tambah nomor 4. Yang internalnya berapa sih? Oke ya. Nomor 5, biaya perekrutan. Biaya per hire. Biaya per perekrutan. Jadi kita merekrut berapa? Oke, saya langsung lihat nomor 5, nomor 6 dulu deh. Berapa sih biaya perekrutan yang dikeluarkan organisasi? Itu nomor 6. Berapa sih biaya perekrutan? Jadi biaya perekrutan itu adalah
rekrutmen itu adalah jumlah total yang dihabiskan untuk merekrut karyawan, ya. Jadi bisa mulai dari posting pekerjaan, bisa tes fisik, tes psikologi, semua pengeluaran itu dicatat. Bu Vina bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Jelas. Oke, siap. Oke, nah itu adalah biaya perekrutan. Dan Ibu Bapak, biaya per hire yang nomor 5-nya, mohon maaf, balik lagi ke belakang, itu adalah total biaya perekrutan dibagi berapa karyawan yang kita. Oke ya. Jadi biaya per hire itu adalah biaya perekrutan dibagi karyawan yang kita terima. Jadi ada hubungan antara 5 dan 6. Dan terakhir, nah ini menarik, biaya turnover. Oke. Biaya turnover ini sebuah metrik yang dihitung dari jumlah total orang yang keluar. Ya, orang yang keluar, semua biaya-biaya yang berhubungan dengan orang keluar itu dihitung dalam tahun tertentu. Misalnya apa? Kompensasi ketika dia keluar. Misalnya ada benefit continuity yang harus dibayarkan. Dan seterusnya. Atau kalau ada paket hemat, ada kompensasi berapa yang harus dibayarkan oleh organisasi. Itu dibayar dianggap masuk ke biaya turnover. Atau ada cuti yang belum dia ambil kemudian kita harus bayarkan lebih dulu gitu ya. Itu juga masuk biaya turnover. Jadi ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, ada 7 di urusan biaya. Ini sudah jam 12.23. 2:23. Bu Vina, monggo kalau ada pertanyaan nomor 2 ini. Baik Pak, ini terkait biaya, ada yang bertanya dari Pak Irwan, apakah hanya gaji rata-rata BOD saja yang perlu atau kelompok karyawan lainnya juga Pak? Bapak, bagus pertanyaan Pak Iwan. Kalau bicara rata-rata gaji itu mohon maaf, rasionya Pak, pembandingnya. Jadi bukan masalah, kalau ditanya rata-rata karyawan, itu termasuk BOD, karyawan semua dimasukkan, itu jadi rata-rata ya, itu kan dianggap karyawan ya, mau BOD, mau segala macam ya, itu dianggap karyawan. Kemudian rata-rata itu dibandingkan dengan misalnya area tertentu, bisa 1 orang CEO-nya misalnya, atau Pak, saya mau bandingkan dengan BOD tertentu, boleh. Jadi seperti itu. Jadi dibandingkan, nanti rata itu pembanding Pak hasilnya, bukan rata-rata gaji, tapi pembandingnya nanti. Misalnya 1:30, berarti gaji rata-rata karyawan kita, gaji rata-rata BOD itu 30 kali gaji rata-rata karyawan. Ingat, ketika kita menghitung gaji rata-rata karyawan, BOD ter-include di sana. BOD include. Ini sebenarnya rame kalau mau dibahas, karena di Inggris sempat jadi pertentangan. Tapi udahlah, saya karena waktu saya nggak bisa bahas. Tapi itu menarik sebenarnya buat dibahas. Akhirnya di Inggris mereka nggak mau pakai rata-rata, Pak Iwan. Mereka mau pakai median regulasinya. Karena bisa diakal-akalin kalau rata-rata. Oke, gitu ya. Sip. Karena waktu, izin saya lanjut dulu ke nomor 3, Bu Vina ya. Boleh, silakan Pak. Nah, nomor 3 gampang. Saya rasa Ibu Bapak di seluruh organisasi saat ini, nomor 3 ini sudah lah. Ya, keberagaman. Ini paling gampang. Berarti organisasi diminta melaporkan kondisi keberagaman mereka. Apa itu? Jenis kelamin, contoh berapa persen sih wanita, berapa persen pria gitu ya. Usia ini dibuat rentang saja. Bisa per 5 tahun, bisa per 10 tahun, bebas. Di guideline ini tidak diatur rentangnya berapa, diberi kebebasan. Kemudian berapa orang disabilitas. Nah, ini dia, saya mau Bapak Ibu bicara disabilitas hati-hati ya. Kenapa? Karena ada undang-undangnya. Ada undang-undang ini buat pemerintahan harus beberapa persen. Saya nggak mau bilang persen deh, nanti ada yang stres gitu ya. Dan buat private company juga ternyata ada loh undang-undang. Nah, saya nggak tahu ini implementasi di kita seperti apa. Undang-undang kalau nggak salah nomor 8 tahun 2016 bahwa organisasi wajib memberikan fasilitas buat pekerjaan buat disabilitas. Nah, ini ada. Jadi ini bisa kita laporkan juga gitu. Faktor keberagaman lainnya ini macam-macam Bapak Ibu. Kalau di luar itu mohon maaf, gender itu bukan hanya pria dan wanita ya. Kalau di Indonesia 2 lah. Yang ketiga jangan dilaporkan. Di sana pun kalau sana mereka laporkan.
kita sensitif bicara ras, tapi kalau di sana sebenarnya tidak. White gitu, Asian gitu ya, Hispanic itu dianggap di bagian strategi mereka juga untuk diukur agar merata. Justru itu diukur agar tidak ada diskriminasi terhadap ras lain gitu ya. Dan keberagaman ini dipisah ya. Maksud saya dipisahnya ada 2 pelaporan, satu untuk umum, kedua untuk pimpinan. Nah, dia. Oke. Satu untuk umum, yang kedua untuk pimpinan. Pertanyaannya, Pak, parameternya apa sih sebenarnya, Ibu Bapak? Kalau kita lihat ya, dulu saya berpikir, kok, mohon maaf, ada salah satu bangsa di dunia itu banyak bekerja menjadi CEO di beberapa perusahaan besar di Amerika. Oke, tidak terlepas itu juga part of kompeten mereka luar biasa, tapi juga itu part of keberagaman ternyata Bapak Ibu. Karena mereka sudah akui mengerjakan orang berasal dari latar belakang berbeda-beda akan meningkatkan kreativitas, akan meningkatkan kinerja organisasi gitu ya. Walaupun ini mohon maaf mungkin agak-agak jadi sara jadi nantinya kalau di kita terapkan, tapi paling tidak yuk kita ukur dulu lah keberagamannya. Kita ingin tahu kondisi organisasi kita berdasarkan keragaman itu seperti apa setiap tahunnya. Cepat ya, Bu Vina ya. Oke, satu pertanyaan Bu Vina, ada keberagaman? Keberagaman belum, tapi lebih ke ISO 30414 ini sih, Pak. Boleh satu deh. Dari Pak Wijanarko, izin bertanya, strategic positioning ISO 30414 ini seperti apa yang diharapkan buat organisasi dibandingkan terhadap reporting standar lainnya seperti TCFD, CDP, di mana konteks HR, HC, People, Employment diberikan juga guide-nya. Mohon bantuannya, Pak. Oke, sebenarnya ini salah satu pakar human capital kalau nggak salah nih Pak Wijanarko. Pak Wijanarko pada dasarnya ISO 30414 hanya melengkapi Pak. Karena jujur, kalau saya pelajari beberapa pengukuran human capital, banyak kesamaan dengan yang lain gitu ya. Yang tadi Bapak sebutkan itu banyak kesamaan. Cara pengukurannya banyak kesamaan. Jadi ini positioningnya tidak untuk menggantikan ya Pak. Hanya melengkapi, itu yang pertama. Kedua, positioningnya adalah ini untuk pengakuan yang lebih standar Pak di seluruh dunia. Karena banyak sekali organisasi misalnya menerbitkan cara pelaporan human capital pedoman, tapi kan based on organisasi, based on produk tertentu. Tapi kalau ISO itu kan lebih internasional ya Pak, jadi lebih gampang diakui. Jadi saya harapkan nanti kalau sebuah negara kemudian mau antar bisnis keberagaman global trade-nya itu akan lebih mudah. Kenapa? Karena parameternya sama. Jadi hanya lebih standar gitu ya Pak. Itu positioning-nya di ISO 30414. Jadi sekali lagi bukan menggantikan, bahkan ini melengkapi. Itu ya Pak Wijanarko, terima kasih. Oke. Saya masih ada 30 menit ya Bu Vina ya? Masih, ini Pak. Baru nomor 3 ternyata. Oh, masih ada 8 lagi Pak. Oke, lanjut. Jangan khawatir, bisa kok. Kepemimpinan. Nah, saya rasa kalau bicara kepemimpinan, ini juga harus diukur Bapak dan Ibu. Dan pemimpin juga harus terbuka, dia harus diukur untuk mendapatkan masukan tentunya. Dan ini diminta di ISO 30414. Tentang apa? Satu, tentang kepercayaan terhadap pimpinan. Paling gampangnya kalau kepercayaan kepemimpinan ini ya survei lah, survei tentang metrik kepemimpinan internal gitu ya. Itu bisa dilakukan. Di ISO 30414 tidak diberikan, Pak, kalau surveinya bentuknya seperti apa, tidak ada. Itu diberi kebebasan ke organisasi, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, rentang kendali atau span control. Perlu diukur berapa sih jumlah karyawan yang melapor kepada satu pemimpin. Oke, ini menarik ini. Saya kadang-kadang dulu kan organisasi dulu hierarkinya piramid ya Bapak Ibu ya. Sekarang katanya tren, wah nggak ada piramid-piramid, datar aja. Jadi satu pemimpin bisa mimpin berbagai macam ratusan orang direct. Istilahnya direct reportnya bisa 50 gitu ya.
Nah, ternyata ISO mengatakan itu hati-hati. Jadi ini perlu diukur. Berapa orang yang direct report? Direct report ya. Jadi Bu Vina, kalau Pak Jokowi itu direct reportnya Dirjen tidak direct report ke Pak Jokowi. Di bawah Pak Jokowi hanya wakil presiden dan menteri ya. Dan saya nggak tahu ada beberapa yang khusus langsung di bawah presiden. Tapi yang lain kayak pejabat di bawah itu tidak. Nah, rentang kendali ini diukur gitu ya. Semakin banyak rentang kendalinya, berarti semakin besar jumlah bawahan yang harus dikendalikan seorang manajer, sehingga mohon maaf, ISO bukan ISO nih, ini praktisnya para pakar mengatakan semakin banyak aktivitasnya untuk kontrol sehingga dia akan lupa kepada strategis nantinya. Itu harusnya dihitung gitu ya. Untuk fokus ke strategis. Itu rentang kendali diminta. Yang ketiga, pengembangan pemimpin ini sama seperti yang nomor 1, berapa persen pemimpin yang telah berpartisipasi dalam program pengembangan dan pelatihan. Oh ya, saya nanti akan bicara pelatihan pengembangan atau pengembangan pelatihan. Intinya begini, kalau pelatihan itu ISO definisikan adalah kita diberikan training mengenai aktivitas kita sekarang. Itu pelatihan. Kalau pengembangan untuk masa depan, oke ya. Contoh, kalau sekarang harusnya mungkin pemimpin sudah mulai ke strategi belajar digital, strategi belajar harusnya ke depannya yang lebih lebih inovatif lagi. Dan itu sudah pengembangan, bukan pelatihan gitu ya. Seperti itu ya. Jadi ada kata pengembangan dan pelatihan, bukan hanya pengembangan saja untuk kepemimpinan. Oke, itu dihitung berapa. Sip, karena waktu izin saya teruskan dulu satu lagi. Ini adalah nomor 5. ISO meminta organisasi untuk mengukur atau melaporkan budaya yang ada di organisasi. Waduh Pak, ini budayanya apa ya? Cara ngukurnya seperti apa? Mudah. ISO sudah buat itu. 1, keterlibatan karyawan. Engagement. Saya rasa Ibu Bapak yang sudah familiar 9001, semenjak tahun 2015 sudah familiar dengan kata engagement. Tingkat keterlibatan, tingkat kepuasan, tingkat komitmen, itu kita anggap engagement lah semua ya, yang 3 di atas ya. Itu diukur. Apakah karyawan terlibat dalam pekerjaan mereka? Pertanyaannya, bagaimana cara mengukurnya? Ya paling mudah ya survei Bapak Ibu. Sekali lagi, surveinya pun tidak ditentukan di 30414, diberi kebebasan, instrumen apa yang mau digunakan. Oke ya. Dan ini akan dibandingkan setiap tahun. Nah, kemudian yang kedua yang diukur hubungan dengan budaya adalah tingkat retensi karyawan. Oke. Jadi Ibu Bapak, kalau kita bicara retensi, ini adalah mengacu kepada kemampuan organisasi untuk mempertahankan tenaga kerja. Ya, jadi kemampuan organisasi untuk mempertahankan tenaga kerjanya. Semakin tinggi tingkat retensi berarti kan semakin bertahan banyak gitu ya. Tapi semakin rendah semakin sedikit gitu ya. Kenapa? Semakin sering tenaga kerja berpindah, maka berarti akan semakin bermasalah buat organisasi. Itu sih intinya di budaya organisasi. Oke, sederhana ya masih nomor 5 ya ternyata ya. Oke, baru setengahnya kita. Siap. Bu Vina ada pertanyaan? Saya kok nggak suka mati. Coba saya dipindahin video ya. Ada pertanyaan, Bu Vina? Ada Pak. Ini terkait dengan leadership Pak yang sebelumnya. Okay. Berarti survei 360 kepemimpinan bisa digunakan ya Pak? Sorry, sebentar. Saya catat dulu namanya siapa? Dari BLKP Pak. BLKP. Sorry, survei apa? Survei 360 kepemimpinan bisa digunakan berarti ya Pak? Oh, sangat bisa. Sangat bisa. Jadi sebenarnya survei 360 itu kan berlaku buat semua juga ya, bisa ya. Tapi memang kepemimpinan juga bisa. Plus buat kepemimpinan bisa. Itu pertanyaannya? Iya Pak, betul. Ada satu boleh Pak? Mohon maaf, kita lanjut dulu. Boleh, karena baru nomor 5 ya, siap. Oke, yuk sekarang kita masuk nomor 6. Mungkin nomor 6 saya percepat aja ya. Karena saya rasa ini bukan hal yang baru, bicara K3, cuman memang saya bingung. Saya nggak tahu, mungkin di TC 260 ini tidak banyak orang K3, mereka ada nambah kesejahteraan.
Kalau kita biasanya pakai K3 saja ya, kesehatan keselamatan kerja. Dia tambahkan kesejahteraan. Nah, parameternya apa? Tidak berbeda jauh dengan parameter yang sudah para ahli K3 ukur. Waktu yang hilang, bisa jam, bisa hari, bebas ya. Kemudian kecelakaan kerjanya berapa, jadi bisa dihitung gitu ya. Jumlah kecelakaan kerja, kemudian mohon maaf fatality yang terjadi per tahun berapa gitu ya. Kemudian partisipasi dalam pelatihan. Ini Ibu Bapak lihat, ternyata partisipasi dalam pelatihan itu lebih spesifik di 30414. Nah, ini menjadi target lah mungkin buat, kalau selama ini mungkin HRD yang penting total partisipasi dalam pelatihan. Kalau mereka sekarang oke, partisipasi pelatihan kepemimpinan berapa? Partisipasi dalam pelatihan apa tadi etika berapa? Sekarang partisipasi dalam pelatihan K3 berapa gitu ya. Dan ini menjadi tantangan. Sekali lagi di era digital semakin mudah gitu ya. Semakin mudah teman-teman bisa tim HRD bisa membuat sistem pelatihan yang paling tidak bisa cepat, tepat gitu ya, tanpa banyak. Saya takutnya gini loh, terlalu banyak training akhirnya nggak kerja-kerja Ibu Vina ya. Jadi cepat, tepat, tapi juga didapat hasilnya gitu ya. Oke, saya rasa ini tidak akan saya detail inilah ya, karena ini umum ya, ini umum. Dan teman-teman ini ada di Mbah Google banyak sekali tentang K3 gitu. Oke, sip. Ada pertanyaan Bu Vina? Masih lanjut aja Pak, masih boleh. Ada lagi yang baru. Oke, saya lanjut dulu ya. Nah, ini produktivitas nih. Kalau kita bicara produktivitas, sebenarnya ini bukan ISO ya menurut saya ya. Dari dulu, dari kita belajar human capital, kita sudah familiar dengan EBIT, dengan human capital return of investment itu sudah biasa. Walaupun per hari ini debatable ya Pak. Pakar-pakar human capital banyak, tapi bagi saya yang penting ada ukuran. Kita tidak perlu membandingkan ukuran ini dengan organisasi lain terlalu berlebihan, tapi paling tidak per tahun itu bisa kita bandingkan nanti. Oke. EBIT adalah earning before interest and tax gitu ya. Jadi pendapatan sebelum bunga dan tax, bunga dan pajak gitu ya. Jadi biasanya ada rumusnya tuh, biasanya mungkin pakar-pakar produktivitas bahkan lebih tahu. Revenue dikurang expense, kemudian nanti dibagi total jumlah karyawan. Kasarnya Bapak Ibu, EBIT itu, ini kasarnya ya, total keuntungan organisasi dibagi jumlah karyawan, gitu ya. Profit dibagi. Jadi berapa sih rasio profit dihasilkan oleh berapa karyawan? Per karyawan itu menghasilkan profit berapa sih? Oke. Ini bisa dihitung. Kemudian nanti bisa dibandingkan dengan tahun-tahun lainnya, atau juga bisa dibandingkan dengan organisasi lain yang sejenis gitu ya. Oh ternyata organisasi lain yang sejenis, walaupun tidak apple to apple, even sejenis bidangnya, contoh oil and gas di Indonesia dengan di Malaysia tentu berbeda lah ya, alamnya beda segala macam, itu pasti regulasi juga mempengaruhi kan, dan itu akan mempengaruhi, tapi paling tidak bisa menjadi pertimbangan. Oke. Tidak apple to apple dibanding, tapi bisa menjadi pertimbangan. Itu EBIT. Yang kedua, pengembalian modal manusia atau sering dikatakan human capital return of investment. Sebenarnya ini metrik ini menunjukkan berapa efektif sih investasi dalam sumber daya manusia dalam rangka menuju tujuan atau target organisasi. Sekali lagi, ini bukan produk ISO, ya. Ini produk umum. Kalau kita baca di Human Capital Management ini juga sudah biasa kita pelajari. Nah, tapi ISO mengutip, oh boleh deh, ini kita masukkan menurut ISO. Beda sedikit rumusnya, kalau saya pelajari di ISO itu ada -1, gitu ya. Jadi biasanya mungkin teman-teman yang sudah familiar, revenue dikurang expense, tapi expense ini dikurang dulu nih biaya gaji dan benefit karyawan ya. Kemudian dibagi gaji dan benefit karyawan. Rata-rata cara ngukurnya seperti itu. Teman-teman nggak usah khawatir, cek di Mbah Google tuh pasti ini rumus umum kok. Rumus umum dan sering digunakan. Hanya saya tambahkan di ISO dia ada -1. Tujuannya apa? ISO menghitung
human capital ROI ini tidak termasuk investasi awal. Itu aja. Jadi kalau Bu Vina investasi 100 perak, kemudian dapat kembalian 150 gitu ya. Nah, ISO hanya hitung yang 50-nya, 100-nya tidak hitung. Karena kan itu part of yang 100 perak dong harusnya. Jadi seperti itu ya. Jadi sebenarnya sama sih, cara ngitungnya sama. Cuman cara membacanya juga sama, tapi rumusnya ditambah diminuskan 1. Tapi kalau ternyata ISO memahaminya seperti itu. Is okay, tidak ada perbedaan, tidak ada pertentangan. Oke, lanjut ya, EBIT dan pengembalian modal manusia atas investasi. Lanjut. Nomor 8. Saya punya waktu berapa menit lagi nih, Bu Vina? Kurang lebih ada sekitar 18 menit sih, Pak. Oke, kita target jam 3 sebelum sholat asar ya. Oke, ini saya rasa teman-teman, kalau ini biasanya HRD sudah punya data ini. Rekrutmen, mobilitas, dan pergantian gitu ya. Jadi ini akan dibahas satu persatu dari dan nomor 8 ini. Jadi yang pertama, jumlah kandidat yang memenuhi syarat. Maksudnya begini loh. Ini kan rekrutmen. Kalau kita announce, umumkan, kemudian berapa yang melamar untuk satu posisi ya. Kemudian pihak HRD harus mencoba menghitung dari satu posisi itu, dari 20 yang masuk, berapa sih yang memenuhi syarat, walaupun dia hanya ambil satu ya. Nah, itu dihitung Bapak Ibu. Jumlah kandidat, bukan jumlah yang diterima loh, jumlah kandidat yang memenuhi persyaratan. Jadi jumlah pelamar yang memenuhi persyaratan pekerjaan ketika mereka mengumumkan. Buat apa sih Pak? Ya buat strategi rekrutmen ke depannya. Bukan rahasia umum lagi. Sering sekali ketika perusahaan meng-announce posisi, boleh dibilang tidak ada yang memenuhi persyaratan gitu ya. Itu sering sekali. Ataupun ada sangat sedikit. Semakin sedikit, semakin kecil nilai tawar perusahaan terhadap orang tersebut. Logiknya seperti itu. Nah, ketika itu semakin sedikit, berarti ada mungkin strategi pengumumannya yang salah, atau mungkin harus cara media sosialnya tidak menarik, atau seperti apalah. Atau penawaran awal yang mungkin tidak baik, tidak bagus, terlihat oleh kandidat, dan seterusnya. Itu jadi strategi. Kemudian yang kedua, kualitas per hire. Nah, ini juga harus dihitung oleh organisasi. Kualitas per hire adalah kualitas orang yang sudah direkrut dibandingkan dengan harapan organisasi. Jadi organisasi harus punya standar atau aturan bagaimana menilai teman-teman yang probation lah selama 3 bulan itu. Harus terukur gitu ya. Nah, itu dihitung. Bagaimana kualitasnya? Biasanya kan above, mid, atau below gitu ya. Atau ya udah yang paling bawah yang paling mengecewakan gitu ya. Nah, itu dinilai lah. Setiap tahun dilaporkan. Teman-teman, berarti kalau ternyata direkrut tahun lalu ternyata banyak yang below expectation, oh mungkin proses perekrutan kita ya yang mungkin belum sempurna. Cara merekrutnya mungkin yang belum akurat. Nah, itu bisa jadi strategi nantinya. Sekali lagi, strategi ke depan tidak ditentukan di ISO 30414. Kemudian waktu rata-rata perekrutan. Pak, yang penting ngerekrut tuh harus bagus. Ya udah, ngerekrut sampai 10 tahun nggak diterima-terima karena nggak ketemu orangnya. Nah, itu. Jadi itu juga bahaya gitu ya. Jadi waktu rata-rata rekrutmen. Waktu rata-rata rekrutmen ini adalah dihitung dari jumlah total hari ketika tim yang bertanggung jawab HRD lah ya, menyetujui penambahan karyawan atau posisi tersebut untuk diisi, sampai ada pihak yang menandatanganin kontrak gitu ya, menandatangani perjanjian. Nah, itu dihitung gitu ya. Berapa lama, berapa hari waktunya? Itu adalah waktu rata-rata. Pak, kalau yang diterima lebih dari 1, misalnya 100, ya udah dirata-ratakan saja. Mungkin posisi A itu butuh 100 hari, posisi B butuh 7 hari, 70 hari, dan seterusnya. Dirata-ratakan. Yang keempat, ini baru transisi dan penilaian kapabilitas tenaga kerja masa depan. Ini intinya talent pool, Bapak Ibu.
Jadi ini bagaimana organisasi menilai, mempersiapkan talent pool dalam pool kan, dipersiapkan ya untuk kedepannya seperti apa. Jadi talent pool ini sebenarnya sangat bermanfaat ya. Jadi ini bagi kumpulan karyawan mau internal mau eksternal. Ingat, ketika merekrut itu kan biasanya internal dulu ya. Jadi internal, misalnya ada satu posisi yang kosong tidak langsung diumumkan keluar, tapi kita punya talent pool. Siapa sih buat posisi ini sebaiknya punya talent pool akan mengisi siapa sih? Itu dihitung ya. Dinilai gitu ya. Oke, ini diminta di rekrutmen. Lanjut ke mobilitas. Mobilitas berarti ini hubungan setelah direkrut nih Bapak Ibu. Setelah direkrut, selama bekerja di organisasi, ISO meminta organisasi untuk mengeluarkan berapa sih persentase posisi yang diisi oleh internal. Ini menarik. ISO itu bukan kepingin sih, sebenarnya bukan hanya ISO. Saya rasa pakar-pakar human capital juga menginginkan. Ketika ada posisi yang lowong, the best-nya itu adalah diisi oleh internal. Ya. Tidak mandatori sih, tapi sebenarnya itu mencerminkan bagaimana pengembangan dan pelatihan orang di dalam organisasi. Ya. Perekrutan internal itu dihitung, dan semakin tinggi perekrutan internal semakin baik, gitu ya. Kenapa? Karena berarti ada promosi misalnya, ada transfer, ada relokasi atau ada penugasan gitu ya. Biasanya kan ini mencerminkan juga keberhasilan pelatihan dan pengembangan di organisasi. Itu yang pertama. Yang pertama untuk posisi umum dihitung. Yang kedua diminta untuk posisi yang kritikal. Nah, posisi kritikal itu berarti pimpinan, bukan hanya pimpinan sih sepertinya. Ada posisi-posisi yang memang tidak gampang mencari orangnya gitu. Spesialis. Saya dulu pernah di manufacture ada spesialis packaging. Tidak ada orang yang punya dengan pengetahuan skillnya dia. Kenapa? Karena produknya pun spesifik. Tidak ada, hanya kita yang buat. Nah, itu harus ada talent pool-nya. Karena kalau dia tiba-tiba, mohon maaf, sakit lama atau tiba-tiba bermasalah atau mohon maaf keluar, organisasi butuh waktu lama untuk mencari. Butuh dicari, itu harus diisi secara internal. Kemudian ditentukan juga berapa sih posisi penting itu dalam organisasi. Jadi persentase posisi kritis itu diminta di ISO. Bapak Ibu, intinya posisi kritis ini adalah posisi yang berdampak kepada bisnis, gitu ya, berdampak besar terhadap organisasi. Ada yang mengatakan, oh Pak, posisi penting berarti manajer, direktur, boleh, tapi tergantung juga pekerjaannya, gitu, spesialis atau tidak, itu masuk posisi penting. Kemudian berapa persen posisi penting yang kosong? Tuh, berapa persen yang kosong? Bayangkan kalau ada posisi penting kosong, berarti kan ada problem di situ. Berarti itu bukan posisi penting dong ya. Kok bisa lama-lama kosong gitu ya. Kemudian, tingkat mobilitas internal. Apa sih tingkat mobilitas internal? Ini berapa yang dimaksud tingkat mobilitas internal ini adalah metrik menunjukkan jumlah transfer, perpindahan gitu ya. Berapa promosi, termasuk penurunan pangkat. Berapa penurunan pangkat, atau pindah antar departemen, atau job rotation. Tahun kemarin ada berapa orang ya job rotation? Tahun kemarin ada, itu juga penting. Saya juga baru ngeh ya, dulu waktu di manufacture itu banyak, ada sekali setiap tahun mereka mengeluarkan program job rotation. Nah, karyawan ini boleh pindah-pindah gitu ya. Nah, itu dihitung gitu. Itu part of mobilitas, dan itu menurut ISO salah satu bagian yang baik bagi human capital. Yang terakhir, kekuatan benchmark benchmark karyawan. Jadi ini kekuatan tenaga cadangan gitu ya. Jadi biasalah kalau di organisasi kita harus posisi penting, kita ada talent calon penggantinya siapa gitu ya. Jadi itu dihitung, kemudian dikasih pelatihan dan dikasih pengembangan. Seperti itu. Oke. Berarti
benchmark ini dianalisa, bukan kuantitinya ada apa tidak, berarti bisa masuk talent pool dong kalau begitu. Tapi dianalisa, dites. Jadi walaupun dia belum mengisi posisi, dia mengalami mengalami penggojolkan juga gitu. Dan itu dihitung gitu. Itu mobilitas. Dan yang terakhir pergantian. Ini turnout ya, keluar. Ini gampang. Turnover rate, jadi berapa jumlah orang yang meninggalkan organisasi total ya Bapak Ibu. Ini bisa karena sukarela, mohon maaf dipecat, pengurangan tenaga kerja, atau alasan kesehatan dan macam-macam. Kemudian, ini part of yang nomor 1 ya, sukarela. Saya dulu sempat diskusi dengan teman-teman di Human Capital, Pak, buat apa sih ini dipisah? Kenapa sih turnover sukarela harus dihitung? Sukarela itu dihitung karena biasanya yang sukarela ini tidak bisa dikontrol. Kalau mohon maaf, orang keluar karena mohon maaf dipecat, berarti atau pensiun, itu sudah bisa dihitung dari setahun sebelumnya. Oh, tahun depan yang akan keluar sekian orang, itu bisa diketahui. Tapi yang sukarela tidak bisa. Bisa-bisa tiba-tiba 1 bulan sebelumnya mengajukan, kemudian harus keluar. Dan ini harus dipisah angkanya. Gitu ya. Kemudian turnover critical berarti orang yang keluar yang memiliki posisi yang penting. Makanya tadi dihitung. Organisasi diminta menentukan posisi apa saja saat ini yang penting. Dan tahun lalu atau perhitungannya berapa orang posisi tersebut yang keluar. Itu dihitung kinerjanya per tahun. Dan terakhir, alasan keluar, itu perlu dihitung, persentasinya. Oh, saya tahun lalu ada 100 yang keluar. Dari 100, 10% karena mendapat pekerjaan baru. 5% karena merasa karir tidak berkembang. 2% karena pensiun, dan seterusnya lah. Nah, itu perlu menjadi analisa nanti. Bu Vina, ada pertanyaan? Satu saja. Ada dari Pak Mulyadi, Pak. Bagaimana mengukur performance rekrutmen dan apakah turnover yang tinggi menunjukkan kinerja yang buruk? Oke. Ulang lagi. Pertanyaan dari Pak Mulyadi, bagaimana mengukur performance dari rekrutmen dan turnover yang tinggi apakah turnover yang tinggi menunjukkan kinerja yang buruk, Pak? Oke. Mengukur rekrutmen itu ya metriknya ini, Pak. Jumlah kandidat. Ini jarang loh, yang nomor 1 itu jarang. Jumlah kandidat yang memenuhi itu jarang diukur. HRD ngukur nggak selama ini? Dia announce pengumuman, berapa orang yang sesuai dengan itu jarang. Yang umum, yang sudah biasa digunakan ya kualitas per hire. Yang sudah direkrut, kemudian dinilai. Nah, itu sudah. Itu mungkin yang biasa digunakan oleh perusahaan mengukur rekrutmen, yaitu nomor 2 ya, kualitas per hire. Nah, pengukuran kualitas per hire ada 2 ya Pak. Bisa dites, kemudian itu yang dites, kemudian diuji, kemudian dinilai, itu juga boleh. Tapi bisa juga yang subjektif, dan biasanya justru ISO mengatakan boleh-boleh saja. Subjektif itu apa sih? Pimpinannya menilai dari segi kreativitasnya, A, B, C, D, itu kan subjektif sebenarnya. Nah, itu juga boleh. Jadi cara pengukurannya dua-dua ini diizinkan. Kemudian turnover yang sering, ya iya ya Pak. Kalau kita bicara turnover berarti yang terakhir ya tadi ya, pergantian ya. Turnover yang tinggi, ya tentu saja berarti Ibu Bapak ada sesuatu yang salah di organisasi gitu. Ini saya tidak bilang ini tantangan lah, saya tidak bilang salah, tapi menjadi tantangan buat organisasi. Karena kalau orang sering keluar, berarti kan ada biaya ya Pak, biaya perekrutan, kemudian biaya training ulang, apalagi tuh. Ketika keluar kan tidak otomatis langsung masuk, berarti orang lamanya juga mungkin dapat pekerjaan lagi dan seterusnya lah. Jadi ini menjadi evaluasi buat organisasi. Oke, saya lanjut. Saya habiskan dulu ya, sampai nomor 11 ya. Lanjut, keterampilan dan kemampuan. Ibu Bapak, keterampilan kemampuan, intinya satu, berapa sih total biaya pembelajaran? Saya yakin selama pandemi total biaya pembelajaran semakin berkurang kok. Dan tren ke depan dengan era digital seharusnya semakin berkurang juga. Jadi tidak ada alasan buat teman-teman, buat organisasi harus belajar. Kalau di ISO punya CPD ya, Continuing
professional development, ya, continuing professional development. Itu sangat bagus untuk menjamin pembelajaran. Nah, biaya totalnya dihitung, Pak, per tahun dibandingkan nanti. Kemudian berapa karyawan yang menerima pelatihan. Nah, ini dihitung dari persentase yang mengikuti pelatihan atau juga ada rata-rata jam pelatihan formal. Nah, kayak rata-rata jam pelatihan formal dan yang berpartisipasi dalam pelatihan formal. Rata-rata jamnya berapa, yang berpartisipasi berapa. Yang ketiga, tingkat, ini yang agak susah-susah. Sorry, nomor 3 yang paling sering diukur justru. KPI ini, Pak. Saya rasa nomor 3 tidak perlu dibahas itu ya. Tingkat kompetensi tenaga kerja. Jadi, setiap organisasi punya setiap tahun, yakinlah sebelum appraisal, mereka melakukan evaluasi, ada macam-macam tuh caranya, ada one on one, ada penilaian-penilaian, ada berdasarkan target, dan macam-macam. Itu adalah melambangkan tingkat kompetensi tenaga kerja. Oke, 2 lagi ya. Perencanaan suksesi. Nah, ini enak. Ibu Bapak, ada kalimat perencanaan. Jadi ini sebelum suksesi ya. Jadi direncanakan Bapak Ibu. Ini alat penting dalam perencanaan tenaga kerja ke depannya. Jadi kalimat perencanaan berarti ini bukan tentang bakat yang dibutuhkan organisasi saat ini ya, tapi merupakan perencanaan mengenai bakat, proyeksi, pengetahuan, keterampilan yang dibutuhkan untuk masa depan. So, contoh, tahun depan sih pimpinan kita butuh apa sih sebenarnya? Sukses, kalau kalimat suksesi berarti kan kepemimpinan lah ya. Kita butuh apa sih? Itu yang direncanakan. Cara pengukurnya adalah tingkat efektivitas suksesi, persentase dari posisi kritis. Jadi, didefinisikan sebagai persentase posisi penting yang ditempati oleh promosi internal. Jadi kalau top manajemen, ini terjadi di beberapa organisasi di mana top manajemennya atau beberapa posisi penting kritis diisi oleh internal. Berarti tingkat perencanaannya sudah baik, gitu ya. Kemudian tingkat cakupan penerus, ini mengidentifikasi calon penerus. Jadi berapa persen nih calon penerus? Kalau tadi sudah menggantikan, kalau ini kira-kira untuk posisi tertentu ada berapa ya calon penerus? Oke, itu dihitung ya. Number of leader, number of potential leader suksesor istilahnya kalau di ISO ya. Dibagi dengan total berapa leader. Yang terakhir tingkat kesiapan. Siap nggak mereka? Siap ini ada macam-macam Bapak Ibu. Siap sekarang berapa persen? Siap 1-3 tahun berapa persen? Siap 4-5 tahun lagi berapa persen? Wow ya. Jadi kalau perusahaan di sana itu sudah mempersiapkan, 5 tahun lagi kira-kira siapa? 1 tahun lagi kira-kira siapa? 4 tahun lagi kira-kira siapa? Nah, kabar buruknya ini dulu pernah diterapkan di sebuah multinational company, mereka coba develop ini, tapi kabar buruknya satu Bapak Ibu. Orang yang dipersiapkan, kan itu kan namanya juga persiapan ya. Kalau yang mau digantikan nggak keluar-keluar ternyata masih bertahan ya kadang-kadang mereka jadi dimotivasi. Nah, ini jadi kendala juga kalau di beberapa negara kita gitu. Padahal sebenarnya ketika dipersiapkan kan mereka mendapatkan bekal, harusnya tetap senang gitu ya. Oke, dan terakhir ketersediaan tenaga kerja. Ini gampang. Ini mungkin yang sudah ada saat ini. Tanpa ISO 30414, saya yakin organisasi Bapak Ibu saat ini sudah ada. Jumlah karyawan total internal dan eksternal berapa ya? FTE, FTE di Indonesia nggak ada lah. FTE adalah full time equivalent. Karena di sana ada karyawan yang memang di per minggunya tidak 40 jam. Jadi per minggunya mungkin hanya 20 jam. Jadi mereka pakai FTE. Saya rasa tidak perlu kita bahas sekarang. Tenaga kerja kontingen ini tenaga kerja sementara ya. Jadi berarti tenaga kerja sementara ini adalah part dari total jumlah karyawan gitu ya. Dan terakhir ketidakhadiran. Nah, ini yang menarik. Saya rasa teman-teman, ini tugasnya HRD. Ingat jangan salah formula, jumlah hari ketidakhadiran dibagi jumlah hari kerja dalam waktu tertentu plus karyawan ya. Setiap karyawan dikumulatifkan. Jadi contoh saya berarti orang yang bertahan selama setahun itu berapa sih? Ingat kan karyawan keluar masuk ya. Jadi
dan hari kerja setiap tahun berbeda-beda. Jadi hati-hati menggunakan rumus. Jadi jumlah hari ketidakhadiran dibagi jumlah hari kerja dalam setahun. Itulah ketidakhadiran. Oke? Mungkin ada pertanyaan, Bu Ina, monggo. Ada Pak, boleh saya pilih satu? Ini dari Pak Stefanus Ardian. Jadi output apa yang didapatkan dari pelaporan human capital ini, Pak? Oke. Satu tentu saja outputnya adalah semua pelaporan tentang human capital yang nanti bisa dianalisa dan dievaluasi oleh pihak berkepentingan, baik internal dan eksternal, untuk menghitung dampak human capital, untuk menghitung dampak investasi yang sudah dilakukan selama ini, untuk menghitung strategi yang sudah digunakan selama ini benar apa tidak. Kita bicara training, tapi ternyata partisipasinya kecil. EBIT-nya kecil. Walaupun juga ini EBIT kan tidak hanya disebabkan oleh training ya, tapi itu menjadi, atau kita bicara disiplin, ternyata absensinya rendah gitu ya. Turnover-nya tinggi. Jadi dampaknya adalah data ini akan sangat bermanfaat bagi organisasi untuk dianalisa dan dievaluasi untuk membuat strategi ke depannya. Sekali lagi, laporan just laporan kan, kita tidak bisa rubah kan. Berarti ini untuk dibuat strategi ke depannya. Sekali lagi, strategi itu tidak ditentukan di 30414. Dia hanya membantu membuat strategi yang akurat ke depannya. Mungkin itu tuh Bu Vina. Coba satu lagi Bu. Berarti Pak, ini ISO 30414 ini bisa digunakan di berbagai background bisnis ya Pak? Pendidikan, kontraktor, pertambangan, seperti itu Pak? Betul, karena apa? Tadi di awal saya katakan ini bersifat generik. Even, mohon maaf, warung di depan rumah yang mengerjakan, kalau satu karyawan enggak lah ya, tapi 2 atau 3 karyawan juga bisa. Mereka harus hitung dong. Kalau saya mengerjakan karyawan 3 dengan profit warung, dibagi nanti gaji karyawan, ternyata segini ya. Dia harus hitung itu ya. Oke. Jadi sangat bisa, karena dia bersifat generik. Boleh satu lagi Pak? Boleh. Dari Pak Mahrian Nur, saya pernah membuat pelaporan budgeting karyawan, seperti gaji, insentif, estimasi bonus, biaya konsumsi, BPJS, dan sebagainya. Apakah pelaporan tahunan saya di atas sudah cukup memenuhi standar ISO 30414 ini terkait budgeting? Oke. Kalau bicara, kita tidak ada bicara budgeting, tapi kita bicara cost ya. Di cost memang ada itu Bapak Ibu, jumlah biaya tenaga kerja. Betul, itu satu dari 11 ya, dari itu mungkin sudah bisa dimasukkan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, biaya budgeting yang selama ini Ibu Bapak, saya yakin teman-teman yang manajemen biasanya bulan November, bulan pertengahan tahun ini sudah ngomong nih, tahun depan tuh berapa sih di budget biaya buat orang, sudah mulai nyusun-nyusun. Sebenarnya itu juga sudah, tapi ingat budget itu kan belum terjadi ya Pak. Nah, kalau pelaporan ini yang sudah terjadi, biaya setelah dilaksanakan dihitung gitu ya. Jadi biaya laporan ini adalah biaya tahun kemarin. Jadi tahun 2022 belum ada ini. Kita akan hitung laporan human capital 22 nanti di periode selanjutnya. Kalau kita pakai periode per tahun, jadi gitu ya. Tapi sebenarnya itu juga part of planning kita gitu ya ke depannya. 1 dari 45 atau 4 berapa saya lupa. Mungkin itu jawabannya. Oke, baik. Satu lagi ya Pak, pertanyaan terakhir. Oke, boleh. Dari Pak Irwan, mengapa tidak ada pengukuran keterlambatan ya Pak? Apakah nggak penting? Oke, keterlambatan. Sebenarnya keterlambatan itu hitungnya dari kehadiran ya Pak. Karena organisasi kalau sudah telat kan bisa dianggap satu, bisa hadir, bisa tidak. Ini mungkin bisa di satu sisi bisa terwakili oleh yang ketidakhadiran. Yang kedua, kalau penting dan tidak penting itu kan tergantung organisasi. Keterlambatan juga bisa tercover oleh yang pertama tadi. Sebentar, Pak, kalau sering-sering telat kan bermasalah buat produktivitas. Saya setuju Pak. Berarti akan masuk ke sini nanti Pak. Ke tindakan disiplin. Tadi ingat ada kata disiplin. Nah, disiplin itu nanti bisa salah satunya yang nomor 2 ya Pak.
nomor 2 itu adalah tindakan disiplin, atau detailnya nomor 2 ini adalah jumlah dan jenis tindakan disipliner yang diselesaikan. Kan kalau telatnya sering-sering dapat SP dong, jadi di sininya akan tinggi nanti Pak, nanti diwakili. Dan ingat, tadi bukan hanya jumlah, tapi jenisnya apa. Bisa telat, bisa bukan hanya telat, tapi melawan pimpinan, atau tidak mau mengerjakan tugas, itu masuk ke sini. Jadi seperti itu. Terwakili di sini dan terwakili di kehadiran, kalau dianggap yang sudah lebih dari 5 menit, mungkin dianggap absen gitu ya. Oke? Mungkin Ibu Bapak, saya tahu banyak sekali pertanyaan, tapi karena waktu, izin saya ini selesaikan dulu satu slide lagi. Jadi sekali lagi, pelaporan berdasarkan ISO 30414 ini hanya guideline, tidaklah mandatori. Tapi semua materi yang tadi sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh organisasi besar, menengah, kecil untuk menjadi bahan evaluasi, analisa dan evaluasi untuk strategi human capital ke depannya. Pelaporan ini kalau menurut ISO sebaiknya disusun minimum 1 tahun sekali, dan make sure datanya akurat, dan satu lagi bisa dibandingkan. Jadi setiap tahun itu nanti bisa dibandingkan. Saya dari tadi bilang tahun, padahal periodenya itu diberi kebebasan sih, mau per 6 bulan, mau per kuarter, monggo-monggo aja ya Bapak Ibu ya. Oke, mungkin itu Bu Vina, karena saya takut waktu juga. Jadi sekali lagi mungkin closing statement dari saya, Ibu Bapak, semoga materi hari ini bisa digunakan oleh organisasi, oleh auditor, oleh konsultan, oleh semua pihak dalam rangka membuat laporan human capital yang terstandar versi ISO. Saya tahu mungkin Bapak Ibu sudah familiar dengan pelaporan human capital yang lain, tapi mungkin hari ini membuka yang baru, oh ternyata ISO juga menentukannya. Oke, itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf untuk segala kekurangannya. Jangan Bu Vina, pertanyaan yang belum terjawab dicatat, nanti diberikan ke saya, nanti kita jawab lewat WA Group. Oke. Terima kasih Ibu Bapak atas perhatiannya. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Bu Vina. Ya, baik, terima kasih Pak Aris atas informasi yang diberikan tadi dari siang sampai sore hari ini. Senang banget kita udah bisa dapat gambaran, walaupun agak singkat ya Pak, tapi udah paling tidak ada gambaran tentang ISO 30414 ini. Mari Bapak Ibu boleh memberikan aplaus untuk Pak Aris dengan menggunakan reaction yang ada di bawah, di Zoom-nya. Boleh, silahkan. Ya, Pak Aris, ini nanti pertanyaan dari Bapak Ibu akan saya save dan nanti akan saya kirim ke Bapak, mungkin ya nanti bisa dijawab dan jawabannya ada di WA Grup Rumah Inovasi. Bu Vina, saya ada satu tugas belum saya lakukan. Tadi milih berapa Bu Vina? Betul, milih 3 peserta Pak. Dari pertanyaan terbaik. Izin saya pilih pertama adalah Pak M. Sahid. M. Sahid ya. Baik, selamat untuk Pak Said. Ya, kedua untuk Pak Wija Narko ya. Pak Bambang Wija Narko, baik Pak. Oke. Yang ketiga untuk Pak Stefanus. Baik. Ini dapat apa ini Bu Vina? Dapat kunci Pak, kunci gembok. Kunci mobil ya. Enggak, nanti dapat souvenir dari MSICB Pak. Oke, siap. Baik, selamat untuk Pak Said, Pak Bambang Wijanarko, dan Pak Stefanus. Baik, terima kasih Pak Aris. Sebelum mengakhiri acara, saya juga mengajak untuk Bapak Ibu yang ingin mengetahui tentang event webinar Rumah Inovasi kami, bisa bergabung ke WA Grup Rumah Inovasi. Ya, nanti ada di kolom chat untuk linknya, atau scan bisa di layar Bapak dan Ibu. Jadi nanti materi dan video akan diinformasikan melalui WA Grup Rumah Inovasi. Jadi untuk bagi yang sudah bergabung, tidak perlu bergabung lagi. Yang belum bergabung, silahkan untuk bergabung untuk mendapatkan update dari kami. Baik, sekedar informasi tambahan. Untuk webinar Rumah Inovasi 2 minggu mendatang, tepatnya tanggal 24 Juni, kita juga ada Rumah Inovasi nih Pak, tapi temanya nanti tentang Future Workplace, nanti dibawakan oleh Bapak Jufiandi dan Bapak Iman Permana. Gitu. Tanggal berapa Bu Vina? Tanggal 24 Juni Pak, hari Jumat juga di jam waktu yang sama ya. Oke, siap. Betul Pak, nanti update-nya kami juga share di WA Grup Rumah Inovasi.
Baik, Bapak dan Ibu dan waktu untuk mengisi form evaluasi untuk webinar ini. Saran dari Bapak dan Ibu bisa menjadi improvement kami untuk kedepannya. Dan nanti hari ini kita akan foto bersama sebelum akhir dari acara ini. Boleh silakan untuk Bapak dan Ibu, mohon bantuannya untuk buka kamera. Jadi bisa terlihat wajah cantik dan gantengnya. Jadi kita bisa foto bersama. Mas Iwan tolong dibantu untuk foto bersamanya. Baik. Sudah Mas Iwan? Oke, ini ada 4 slide ya. Saya hitung dari yang pertama. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Untuk slide kedua, saya hitung 1, 2, 3. Slide ketiga, saya hitung 1, 2, 3. Slide terakhir, saya hitung 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Mas Iwan juga pertama. Terima kasih kepada Pak Aristian selaku pembicara kita hari ini. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mengikuti acara ini hingga akhir. Dan untuk Bapak Ibu yang ingin sertifikat webinar bisa untuk klik di link kami atau bisa diketik di browsernya untuk mendapatkan sertifikat webinar kali ini, hari ini ya. Dan untuk Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.